Oke. Ini kita perlu pandangan yang lebih berbeda lagi mungkin ya, karena ini kan dua ini menolak ini. Nah, makanya saya ingin mendengar dari Bapak Edi Jatmiko nih. Nah, Pak Edi, bagaimana tanggapannya? Kemudian ini ada satu pertanyaan yang ingin saya selipkan ini ya, jadi biar agak berbeda. Kalau menurut Pak Edi ini, ada nggak dampak positif ya dari usulan pemilu ini, pemilihan legislatif dipilih dengan cara mencoblos partai atau memilih partainya? Semoga dipersilakan. Terima kasih. Memang sistem tertutup maupun terbuka itu ada plus minusnya. Kalau tadi dikatakan dua rekan ini adalah sebuah kemunduran, menurut pandangan saya itu bukan kemunduran, tapi cuma kembali ke sistem yang terdahulu. Nah, kembali ke yang terdahulu belum tentu buruk, walaupun itu mundur ke belakang. Iya, bisa tidak. Kita tahu sekarang mainan anak-anak sekarang yang lagi ngetren ini apa? Mantu-mantu ya kan. Mantu-mantu itu ternyata itu permainan zaman dulu yang ternyata lebih baik dibandingkan dengan anak-anak main HP ya. Ya itu kan lebih baik mainan-mainan seperti itu kan. Nah, demikian juga di dalam pemilu ini. Kalau secara tertutup, pemilihan tertutup yaitu dengan memilih partai, ini keuntungannya adalah yang pertama bahwa caleg-calegnya itu adalah memang betul-betul kader partai yang sudah terpilih. Ya. Ada yang mengatakan secara sistem tersebut bahwa itu adalah memilih kucing dalam karung katanya. Bagi saya tidak. Nah ini adalah tergantung partainya. Kalau memang partai itu akan menampilkan nama-nama yang buruk, ya tentu saja dia akan ditinggalkan oleh masyarakat. Tapi ketika partai-partai itu menampilkan yang bagus-bagus, siapa nanti yang duduk sebagai wakil rakyat ini, ya tentu itu adalah nanti yang akan diburu oleh masyarakat. Itu adalah sisi plusnya. Kendalanya Pak Edi, partai itu ternyata tidak di dalam pemilihan itu tidak menuliskan nama-nama siapa yang dicoblos. Iya. Partainya ini yang kendala di situ ya. Ya. Ini adalah jaminannya dari partai. Jaminannya adalah partai itu sendiri. Ya. Kalau nanti partai itu memunculkan nama yang buruk, nama-namanya ternyata wakil dari partai ini kok ternyata orangnya seperti macam ini, otomatis nanti akan ditinggalkan masyarakat. Itu nanti kesimpulannya gambling. Iya. Tapi kan kalau zaman dulu ada namanya, ada nomor urutnya itu tentu nggak mungkin nama partai terus nanti langsung begitu menang dikocok kan nggak mungkin. Tapi cuma ada nomor urutnya. Mungkin nomor urutnya kan, yang mungkin yang nomor satu siapa. Nah ini kita masyarakat akan bisa mengetahui calon-calon yang akan duduk siapa itu ada. Itu dari sistem tertutup ya. Kalau sistem terbuka ini juga banyak sekali kelemahannya selama ini. Kenapa? Ini kebanyakan orang yang punya duit. Jadi dia punya duit, mau naik kendaraan apa pun bisa. Biasanya seperti itu. Saya mau ke partai A atau mau ke partai B itu dia terserah dia. Karena dia punya duit. Yang penting dia bisa bertransaksi dengan masyarakat. Mohon maaf, burukannya seperti itu. Pak Edi, ini kesannya mendiskreditkan pemilih itu Pak Edi, yang punya duit. Padahal tidak semua pemilih, minimal pemilih seperti saya, ketika tokohnya itu walaupun tidak pakai uang, mohon maaf, saya ini artinya saya khawatir bahasa itu seolah-olah mendiskreditkan pemilih ini memilih tokoh karena banyak uangnya. Iya betul ini. Tapi mayoritas seperti ini. Jadi rakyat itu walaupun kita tahu sebetulnya masalah itu yakin kita transaksi rakyat. Kita harus mencari. Jadi dia bisa menghitung, oh ini butuh suara sekian, oh saya bisa beli sekian. Itu maka jadi itu pun ya akhirnya masyarakat gimana dia sebagai wakil ini mumpuni atau tidak itu masih lebih dari kucing dalam karung malah itu. Bisa-bisa malah semut dalam karung bilangnya itu. Pendapat saya seperti itu. Jadi kalau saya itu ya, saya garis bawah ya, sebenarnya bagusnya ketika kita berbicara pemilihan pilek ini kita memilih partai. Kalau kita melihat zaman dulu ya kan, zaman dulu ini kan orang-orang ini punya partai ini punya ideologi ya, idealisme yang tinggi. Artinya orang-orang yang ikut partai tertentu, misalkan partai ini berideologis. Dan sekarang ini kalau memang mau dibuat sistem seperti itu, maka partai-partai ini harus berproses, ya kan? Partai-partai ini harus berproses menonjolkan kekuatan partainya kan seperti itu. Kenapa harus partai ini, ya kan? Ideologisnya ini harus kuat. Jangan gambar ideologis misalkan tertentu menampilkan satu ideologi tertentu, tapi isinya berbeda dengan dan gambarnya kan seperti itu. Ada tanggapan? Ada lagi? Baik.
Jadi memang kalau saya pinjam salah satu pengamat itu mengatakan bahwa memang ini bukan dikotomi ya antara proporsional terbuka, proporsional tertutup, ini dikotomi semu. Memang tidak ada namanya sistem pemilu dimanapun itu yang ideal. Itu harus sesuai dengan kondisi yang ada di bangsa itu. Memenuhi asas dan manfaat proporsional terbuka itu AP, terus proporsional tertutup lebih baik itu belum tentu juga. Itu harus sesuai dengan. Tapi yang bahaya hari ini kita semua sudah tahu bahwa tidak ada ideologi di partai. Semuanya sudah lepas. Ideologi tidak ada. Kalau dulu tahun 55 katakanlah Masyumi jelas ideologinya, PNI ideologinya jelas, pemegang. Jadi terus apalagi sekarang ada istilah-istilah apa tadi yang kemarin dibahas itu apa namanya? Politik identitas. Politik identitas. Padahal namanya politik dia beridentitas. Bagaimana mungkin namanya politik tidak beridentitas? Iya. Ini sekarang diserang. Jadi ini sudah nggak ada ideologi. Ya, yang paling bahaya nanti adalah akan tercipta oligarki partai. Jadi ketua partai ya itu saja. Yang main ya orangnya ngutur itu saja. Nah ini yang bahaya. Kemudian kader-kader partai ini nggak bisa nembus. Saya belum pernah melihat orang yang sudah nyalek jadi anggota DPR kemudian jadi tidak nyalek lagi. Pasti akan nyalek terus. Nah ini kadernya gimana dengan sistem itu? Kesempatannya ini kursi ini sangat empuk, pasti akan dipertahankan mati-matian. Jelas. Nah ini akan menjadi oligarki. Sistem apa itu? Yang tertutup. Yang tertutup akan menciptakan oligarki. Ketua partai karena dia pegang, dia tunjuk orang-orang yang akan mewakili partai, otomatis dia akan loyal wakilan. Dia akan menjadi ketua partai terus selamanya. Dia akan menjadi baik buruk demokrasinya kan nanti masyarakat. Mungkin ini juga kesempatan untuk partai-partai baru. Ketika partai-partai lama itu tidak berideologi, maka nanti akan muncul sebuah partai baru yang menonjolkan ideologinya kan bisa juga. Tapi masyarakat 90% tidak cukup waktu untuk menganalisis itu, untuk mempelajari itu. Yang penting masyarakat itu ya sudah wayai coblosan datang coblosan. Jadi nggak cukup waktu. Paling yang cukup waktu menilai atau mengasesmen sebuah partai itu ya kalangan-kalangan aktivis, mahasiswa, bahkan orang cendekia saja yang alergi terhadap politik nggak mau tahu. Nah ini yang paling bahaya itu akan tercipta oligarki partai. Nah kalau sudah oligarki partai maka akan mungkin bisa mengarah ke totaliter. Kalau Waketum kami mengatakan ini ciri-ciri partai komunis. Jadi partai komunis itu seperti itu. Pandangannya Pak Jarto. Ini Fadli Hamzah yang menyampaikan, Pak Fadli Hamzah, Waketum kami menyampaikan ini ada gejala mengarah ke partai komunis. Tapi ternyata selama ini pakai sistem yang terbuka pun juga sebenarnya tidak terjadi juga seperti itu kan. Ya, tapi artinya ada interaksi langsung antara calon wakilnya itu dengan rakyatnya, itu ada interaksi langsung, komunikasi. Yang bahaya malah itu. Saya ingin mengembalikan realitas pemilu yang berjalan di negeri ini, di mana dulu kita memilih ini tidak dengan proses langsung, ya kan? Maka sejak pemilihan langsung presiden itu sebetulnya wujud modernisasi, kan? Karena tokoh tidak lagi dipilih oleh perwakilan kita, karena itu tadi setiap perwakilan ada baik buruk, ada otoritas, ada oligarki dan seterusnya. Dengan memilih langsung ini, sebetulnya konsep modern saat ini ke sana. Orang tahu wajah, tahu tokoh, tahu ini, dan mereka milih itu presiden. Maka bahasa itu kalau diimplementasikan dengan pemilu sekarang ini proporsi tertutup, maka tidak konsideran dengan pemilihan langsung yang presiden ini. Ya, saya kira yang modern ini bisa dibedakan. Substansinya gini loh, pemilih itu manfaatnya jelas. Orang milih itu harus tahu siapa orang itu, bukan siapa partai itu. Jadi itu orang itu harus membedakan. Mohon maaf, saya tidak menginginkan ada perdebatan, tapi jenengan nanti menjelaskan dengan argumentasi tersendiri. Tapi saya menyelesaikan argumentasi saya bahwa substansi pemilu itu memilih calon, memilih orang, bukan memilih
wakil. Memilih simbol. Iya. Maka wajar kemudian masyarakat ini harus benar-benar nyata melihat siapa tokoh yang dipilih. Itu mutlak. Ini saya hanya mengembalikan pemahaman dasar pemilihan itu apa sih? Memilih itu apa sih? Kenapa dia harus memilih itu? Harus jelas. Dan siapa yang menjelaskan? Ya calon yang dipilih, bukan partai yang dipilih. Saya kira ini pemahaman mendasar saja. Saya tidak ingin mendebatkan kisi-kisi bagaimana itu yang timbul, tetapi substansi pemilihan itu memilih seseorang, bukan memilih simbol, dan orang itu harus jelas dan kemudian mereka itu berhak dipilih oleh si calon pemilih. Saya kira itu saja. Terima kasih. Monggo. Oke. Saya melanjutkan ya. Siap. Monggo, silakan Pak. Saya rasa ini yang bisa dibedakan antara pemilihan caleg dengan pemilihan presiden. Dan mungkin kalau pemilihan presiden itu condong yang terbuka, yang langsung pilihan langsung si A. Ya kan itu karena cuma satu orang yang dinilai ya. Tapi kalau caleg ini kan beberapa tadi, dan kemudian positif negatifnya itu tadi bisa katakan langsung interaksi dengan masyarakat langsung, bukan interaksi lagi, bisa transaksi langsung malah pemilih dengan masyarakat. Ini malah yang membahayakan seperti itu. Jadi kalau presiden mungkin sosok si A itu bolehlah langsung seperti itu. Tapi kalau caleg ini karena dia sebenarnya caleg itu kan termasuk wakil-wakil dari partai. Jadi dia harus mengetahui apa itu partainya. Bukan seperti saat ini orang yang punya duit pokok masuk partai nggak ngerti partainya itu gimana, makanya banyak yang mengabaikan ini partai ya, idealismenya partai itu apa, itu kadang nggak memahami. Yang penting saya punya kendaraan, saya ini partai ini, saya maju lewat partai ini, entah itu partainya bagaimana, yang penting saya bisa naik, bisa jadi. Itu kebanyakan anggapan saat ini seperti itu. Oke. Nah, mungkin perbincangan kita ini sudah cukup panjang ya. Silakan, mungkin ada beberapa kalimat yang mungkin bisa disimpulkan. Jadi menurut kami yang jelas ini sebuah kemunduran. Memang tidak ada sistem pemilu yang ideal secara umum ya. Masih tentu melihat kondisi negara atau pemerintahan masing-masing. Cuman ini berakibat yang terburuk adalah berpotensi terciptanya oligarki partai politik. Nah, ini yang kemudian mengarah ke sistem totaliter. Nah, ini yang tentu dalam jangka panjang itu akan merugikan masyarakat. Nah, memang ada satu problem kalau yang disampaikan oleh Pak Edi itu, kita ini kan one man one vote ya, atau one people one vote. Nah, ini yang jadi problem. Ya, mohon maaf dan nun sewu tanpa mengulangi kata umat, suaranya bapak-bapak, pakde juga tidak sama dengan suaranya Profesor Doktor, sama dengan suaranya pembayar pajak yang miliatan. Nah, ini harus ada keberanian. Katakanlah orang itu kalau sudah membayar pajak tinggi, dia punya hak suara, mendapatkan kelipatan suara. Kalau kemudian ini pendidikannya Profesor Doktor, seorang ahli di bidang tertentu, nah ini juga punya hak punya kelipatan suara sekian gitu. Sehingga money politik tidak cukup berarti ketika nembak menurut saya yang one vote yang nilainya cuma satu suara Pak. Menurut saya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak D yang tidak di Joko untuk sementara salah satu caleg itu didukung oleh seorang pembayar pajak tinggi yang punya kelipatan suara tinggi. Nah, ini yang mungkin bisa mengurai money politik yang seperti itu, karena problemnya di one man one vote. Sementara masyarakat kita pemahaman terhadap politik ini, pemahaman terhadap ini masih belum rata. Itu barangkali Pak. Siap. Mungkin closing statement selanjutnya dari Pak Yudo, closing statement. Terima kasih. Pemilu itu substansi mendasar adalah memilih seorang calon untuk mewakili rakyatnya atau masyarakatnya. Maka sudah sepantasnya kemudian rakyat itu harus tahu tentang siapa yang dipilih. Itu poin pertama. Yang kedua, kemudian kisi-kisi yang timbul
ada peristiwa di mana calon itu melakukan transaksional, money politik dan seterusnya, ini tanggung jawab partai masing-masing, seharusnya tanggung jawab partai maupun pemerintah sebetulnya. Karena di negeri Jepang, di negeri orang tidak lagi butuh uang, butuh pikolan uang. Sehingga kalau seperti di negeri Jepang, itu calon-calon wakil itu dia harus mencari suara sampai di stasiun pemberhentian kereta api. Mereka menggiring informasi, menyampaikan itu supaya masyarakat tahu tentang dia. Nah ini ketika rakyat di negeri kita ini masih masih wawasannya masih minim, taraf hidupnya masih ini, sehingga mudah sekali ditransaksi dengan nominal-nominal tertentu atau upaya-upaya di mana kemudian mereka itu memilih, karena itu sebetulnya hal yang wajar juga, karena mereka keadaannya begini maka diberikan sesuatu yang tepat. Ketika orang lapar maka diberi makan, maka ini wajar. Tapi sesungguhnya kemudian lebih pantas lagi di era modern ini, di mana rakyat ini harus dicerdaskan bahwa mereka memilih pemimpin itu harus kriteria jelas. Pemimpin itu amanah, bertanggung jawab, bagaimana konsep memerintah itu benar-benar menegakkan keadilan dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu yang kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, closing saya dari Pak Edi. Partai ini adalah sebuah wadah calon-calon wakil rakyat. Jadi yang mewadahi, yang kalau dalam pemilu itu nanti wakil-wakil ini kan diwadahi partai. Bagaimana partai ini bisa dianggap baik oleh masyarakat? Maka ini adalah partai itu harus menampilkan juga yang terbaik dari sisi programnya, dari sisi orang-orangnya, yang mungkin yang ditampilkan itu siapa, itu agar bisa mengeluarkan wakil rakyat yang memang betul-betul memenuhi harapan rakyat. Jadi nanti baik buruknya partai itu nanti masyarakat akan menilai, oh partai ini programnya bagus, tapi kok ternyata calonnya tidak. Itu nanti kan seleksi itu ada seleksi alam, masyarakat lah yang menyeleksi itu. Masalah sistem, apakah itu tertutup maupun apakah yang terbuka, itu sama saja kan gitu ya. Nah, itu. Oke, siap. Dari sekian banyak perbincangan ini, semua pada akhirnya kesimpulannya kita kembalikan kepada masyarakat semua untuk menilai. Ya. Apabila isu ini memang bermanfaat, maka otomatis akan terus berjalan kan seperti itu. Kemudian apabila isu ini kemudian harus dikoreksi, ya suara-suara untuk mengkoreksi ini harus terus digaungkan kan seperti itu. Supaya ini suasana demokrasi ini akan terus terjaga. Cukup sekian terlebih dahulu kegiatan ini. Saya undur diri. Saya Muhammad Nafal Tatazani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.